Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di tempat ini, kita tidak dapat berkumpul di gereja, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh hadir tempat ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan berada, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebagaimana saya katakan, firman Tuhan berkata bahwa kehadiran Tuhan tidak tergantung kepada tempat, tidak tergantung kepada gedung. Saat kita percaya kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu, mari kita tetap memiliki sikap hati dan pikiran tertuju kepada Tuhan.
Mari kita satu di dalam doa dan kita tabiskan ibadah hari ini. Oleh anugerah dan kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya saat ini, ya Tuhan. Sekalipun seluruh sidang jemaat Tuhan berada di tempat, di rumah masing-masing. Sebagaimana umat Israel berada di setiap kemah-kemah mereka. Tetapi Tuhan hadir di sana. Sebab kehadiran Tuhan tidak tergantung kepada tempat. Tidak tergantung kepada situasi dan keadaan. Di mana umatmu sedang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di sana. Dan kami percaya saat Tuhan hadir, kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang yang lemah dikuatkan. Umat Tuhan yang sakit disembuhkan. Umat Tuhan yang mengalami duka cita akan diberi penghiburan. Umat Tuhan yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami beribadah kepada Tuhan di hari ini, lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang tidak kebal terhadap godaan dan cobaan. Karena itu jamah hati dan pikiran kami, kuduskan kami ya Tuhan. Supaya kami benar-benar menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah di hari ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadat di hari ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam lembah kekelaman
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sekalipun ya Tuhan kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak dan tempat. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Karena itu jamah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti. Dan terlebih daripada itu kami rindu iman kami dimantapkan melalui pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus memberikan inspirasi kepada kami ya Tuhan. Rapi sekali lagi Tuhan hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 27. Kita baca dari ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Matius pasal 27 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah membuka Alkitabnya dan menemukan ayatnya, mari kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang makna di balik berdiam diri. Makna di balik berdiam diri. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia ketika dia menghadapi persoalan dalam hidupnya, ketika dia menghadapi masalah dalam hidupnya, baik itu menyangkut nama baiknya, tidak ada satupun manusia yang mampu menahan diri. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu hidup tenang pada saat ia menghadapi persoalan, masalah yang sedang dia alami dalam hidupnya. Apalagi itu menyangkut pribadinya, menyangkut nama baiknya. Katakanlah, mungkin dia digosip, mungkin dia diperlakukan secara tidak adil. Pasti dia akan mengadakan pembelaan diri. Pasti dia akan mencari orang-orang yang dapat membela dia. Mencari saksi, pendukung. Supaya ada yang membela. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang makna di balik berdiam diri. Siapa pribadi yang berdiam diri? Ketika Yesus diperlakukan secara tidak adil,
Ketika Yesus menghadapi masalah, bahkan ada tuduhan-tuduhan palsu yang memojokkan Yesus agar dihukum mati. Apakah Yesus mencari pembelaan diri dari manusia? Apakah Tuhan Yesus mencari pengacara yang terkenal dari dunia untuk membela dia atas tuduhan-tuduhan palsu yang diajukan oleh tokoh-tokoh agama, tua-tua Yahudi? Dan kita melihat bagaimana reaksi Yesus pada saat Yesus diperlakukan secara tidak adil. Ketika dia menghadapi tuduhan-tuduhan palsu dari pemimpin-pemimpin agama, para tua-tua Yahudi saat itu, dia hanya bersikap diam. Dia berdiam diri. Pertanyaannya, dalam nas ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 alasan mengapa Yesus berdiam diri. Pada saat dia diolok-olok, pada saat dia diperlakukan secara tidak adil, pada saat dia dituduh. Yang pertama, alasan yang pertama, mengapa Yesus berdiam diri? Karena Yesus tahu kebenaran. Dan Yesus tahu tujuan hidupnya. Mari kita lihat, kita baca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ayat 12. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 14. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ayat yang ke-11 itu berkata, Yesus tahu, Bapak Ibu, bahwa dia adalah raja. Sekalipun kerajaannya Yesus itu bukan dari dunia ini. Mari kita lihat lagi di dalam Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yohanes 12 ayat 27 kita lihatlah, kita bacalah. Yohanes 12 ayat yang ke-27. "Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, kata Yesus. "Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Luar biasa. Karena Yesus tahu, Bapak Ibu yang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus tahu yang benar. Yesus tahu yang benar.
Bahkan dirinya adalah kebenaran. Setelah Yesus juga tahu dengan jelas tujuan hidupnya. Karena Yesus tahu yang benar, karena Yesus tahu tujuan hidupnya, maka ia bisa tetap dengan tenang menghadapi situasi yang gawat, situasi yang kacau. Serta dia tetap tenang, Bapak Ibu, menghadapi orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya. Ada istilah, berani karena benar, takut karena salah. Tuhan Yesus, ia berani menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tapi keberaniannya dia perlihatkan, dia diam. Dia berdiri, dia berdiam diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus tahu juga tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita yang paling dasar adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus hidup di dalam kebenaran. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, hidupnya itu ibarat orang yang kebakaran jenggot. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Tahu contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Contoh saja ya. Banyak orang Kristen, pemilik perusahaan, karyawan, atau pegawai negeri sipil, atau militer, para pejabat dan lain sebagainya. Ketika mereka menghadapi pejabat yang berwenang untuk memeriksa kekayaan mereka, atau memeriksa produksi mereka, memeriksa jabatan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, kebanyakan mereka menjadi takut. Seperti orang kebakaran jenggot. Kenapa? Ketika mereka kedatangan para pejabat yang berwenang untuk memeriksa perusahaan mereka, pekerjaan mereka, seperti orang kebakaran jenggot. Kemungkinan mereka belum hidup dalam kebenaran. Sehingga mereka menjadi takut. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita semua anggota keluarga hidup dalam kebenaran. Maukah Bapak Ibu hidup dalam ketenangan, sekalipun menghadapi situasi yang mengancam? Maukah Bapak Ibu terus hidup dalam kedamaian? Atau yang saya katakan tadi, hidup dalam ketenangan, sekalipun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan persoalan virus corona yang mengancam kehidupan manusia. Kalau kita mau hidup dalam ketenangan, rahasianya adalah hiduplah dalam kebenaran. Karena itulah
Allah menciptakan kita. Karena itulah Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan untuk itulah kita juga ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, alasan yang pertama, Yesus berdiam diri. Karena Yesus adalah kebenaran. Karena Yesus tahu tujuan hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus juga tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah hidup dalam kebenaran. Ini yang pertama, alasan Yesus berdiam diri ketika dia menghadapi tantangan. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Yesus berdiam diri pada saat dia menghadapi tantangan? Agar Pilatus mencari tahu kebenarannya. Mengapa Yesus diserahkan? Mari kita baca ayat 18 dan 19. Matius pasal 27 ayat 18, 19. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi alasan yang kedua mengapa Yesus berdiam diri pada saat dia menghadapi caci maki, menghadapi olok-olokan. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Alasan yang kedua mengapa Yesus berdiam diri ketika dia menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Agar Pilatus mencari tahu kebenarannya. Mengapa Yesus diserahkan oleh mereka untuk disalibkan. Ayat 14, ayat 18 sampai 19. Akhirnya Pilatus itu tahu Bapak Ibu. Dia tahu apa? Tahu kebenaran. Kebenarannya dari mana? Kebenarannya mengapa Yesus diserahkan? Yesus diserahkan karena dengki. Yesus diserahkan itu karena dengki. Itu ayat 19 tadi, katakan apa? Ayat 19. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ayat 18, bukan 19, ayat 18. Yang memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena apa? Karena dengki. Pernah enggak Bapak Ibu didengki orang? Padahal Bapak Ibu tidak berbuat salah. Tiba-tiba ada orang membenci dan memperlakukan Bapak Ibu secara tidak adil. Pernah enggak? Yesus sudah menghadapi itu. Jadi Pilatus sudah tahu kebenarannya. Mengapa mereka menyerahkan Yesus? Itu karena dengki. Nah, karena dengki Bapak. Nah tentu ini
melalui penyelidikan perkara. Pilatus sebagai gubernur saat itu, Bapak. Sebagai penegak hukum. Dia mencari kebenarannya. Dia mencari bukti kebenarannya. Kenapa Yesus diserahkan untuk disalibkan? Dan Pilatus telah menemukan kebenaran itu, Bapak. Jadi Yesus diserahkan itu karena dengki. Ini melalui penyelidikan perkara. Setelah ditemukan kebenarannya, ternyata bahwa Yesus adalah orang benar. Dari mana mereka tahu bahwa Yesus orang benar? Itu melalui mimpi istrinya Pilatus. Ayat 19 tadi dikatakan. Ya. Dikatakan. Istrinya Pilatus katakan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, itu Yesus, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang benar. Dan berdasarkan kebenaran itu, maka Pilatus tahu kebenaran-kebenaran kasus itu. Yaitu, karena dengkinya kepada Yesus, para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, dan mereka mulai membuat tuduhan-tuduhan palsu, dan mencari saksi-saksi palsu, dan mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 59. Matius pasal 26 ayat 59. Imam-imam kepala. Nanti baik-baik Bapak Ibu. Malah seluruh mahkamah agama loh Bapak Ibu. Mencari kesaksian apa? Palsu terhadap Yesus. Supaya Yesus dapat apa? Dihukum mati. Pasal 27 ayat 1. Coba lihat lagi. Ketika hari mulai siang. Perhatikan Bapak Ibu. Semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Jadi pemimpin-pemimpin saat itu, pemimpin agama, mengadakan konspirasi atau bersekongkol. Mereka mengadakan konspirasi atau mengadakan rapat yang ilegal, yang tidak sah secara hukum. Tujuannya apa? Untuk menghasut banyak orang. Supaya Yesus disalibkan. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka mulai menghasut umat. Memberi tekanan kepada Pilatus. Agar Pilatus memutuskan sebagai penegak hukum saat itu. Memvonis mati bagi Yesus. Dan membebaskan penjahat. Ayat 20 itu tadi. Matius 27. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan. Barabas itu penjahat kali berdunia yang layak dihukum mati. Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Kita melihat sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Manusia telah buta terhadap kebenaran. Saat itu mereka buta terhadap kebenaran. Sehingga mereka memilih membebaskan penjahat. Dan menghukum orang yang tidak bersalah. Mereka menghalalkan segala cara. Memperalat orang lain berbuat kejahatan. Memperalat Pilatus agar memvonis mati. Dan umat saat itu
didesak, dihasut untuk mendesak hukuman itu, Bapak. Dan akhirnya Pilatus mendengar apa? Pengakuan dosa dan kejahatan mereka. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya Yesus ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi mereka ini mengaku dosa dan kejahatan mereka itu di hadapan Pilatus. Bayangkan itu Bapak Ibu yang dikasih. Mereka mengaku kesalahan. Dan sekarang Pilatus tahu benar bahwa Yesus adalah pribadi yang benar, tanpa salah. Nah, karena Pilatus itu tahu yang benar, Bapak Ibu, maka ia juga tahu yang salah. Maka ia juga tahu siapa yang jahat. Yang jahat itu siapa? Yaitu para imam-imam. Pilatus itu tahu. Yang jahat itu para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Serta umat yang dihasut oleh mereka. Pilatus itu tahu. Bapak Ibu ya, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Untuk mengetahui, ini ilustrasi ya, untuk mencari tahu apakah rupiah kita itu asli atau tidak, caranya itu bagaimana? Untuk mencari tahu apakah rupiah kita itu asli atau palsu, maka kita harus kenali dulu apa? Aslinya, betul kan? Tidak, kita harus kenali dulu aslinya. Caranya bagaimana? Memakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Baru kelihatan. Oh, ini asli. Oh, dibandingkan. Mana uang yang asli, mana yang palsu. Ya. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus tahu kebenaran dulu. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Ya rajin baca Alkitab. Rajin ibadah. Rajin dengar firman Tuhan. Supaya kita tahu kebenaran. Nah, kalau kita tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka kita bisa membedakan mana dari firman, mana yang bukan. Ya. Mana ajaran yang dari Tuhan Yesus, mana bukan yang ajaran dari Tuhan. Di dunia ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang yang sudah memutarbalikkan kebenaran. Contohnya di mana? Kadang-kadang orang yang benar itu disalahkan. Orang yang salah dibebaskan. Orang yang benar dihukum. Orang yang salah dibebaskan. Dan ini sudah kita saksikan. Tidak usah jauh-jauh di negara kita. Orang yang benar disalahkan dan orang yang salah dibenarkan. Orang yang benar dihukum, orang yang salah dibebaskan. Itu sudah terjadi di dunia ini. Tidak usah jauh-jauh di negara kita, baik itu di dunia politik, di pemerintahan, di dunia hukum. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Bahkan di dunia perdagangan. Dalam kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Orang dikucilkan karena dituduh. Tuhan berdiam diri terhadap banyak persoalan ketidakadilan. Yesus berdiam diri terhadap banyak persoalan ketidakadilan. Kenapa Yesus berdiam diri? Ada tujuan Tuhan. Tuhan sedang memberi kesempatan kepada umat manusia untuk mencari tahu kebenaran. Firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa seriusnya dosa. Coba satu dosa saja, dosa apa yang ada di dalam firman Tuhan itu? Dosa dengki. Satu dosa saja, dosa dengki, itu sudah berbuat kejahatan luar biasa. Belum dosa-dosa yang lain. Masih dosa dengki, belum dosa mencuri, belum dosa berbohong, belum dosa tipu-tipu. Baru satu dosa dengki, perbuatan jahat itu luar biasa. Kejahatannya luar biasa. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa itu serius. Makanya Yesus diam. Ini yang kedua, alasan yang kedua. Mengapa Yesus diam? Supaya manusia mencari tahu kebenaran. Makanya Yesus diam. Nah, kalau Yesus diam, ya, walaupun kita bengok-bengok, ya, kalau Yesus diam, bagaimana masa depan manusia? Kalau Yesus diam, berarti tidak ada pertolongan, tidak ada pengampunan. Tertutup surga kalau Yesus diam. Kenapa Yesus diam? Karena manusia terus berbuat kejahatan. Kenapa Yesus diam? Karena manusia tidak mau bertobat. Kenapa Yesus diam? Tidak sadar-sadar, tidak mau mengenal kebenaran. Dan yang ketiga, alasan Yesus mengapa dia berdiam. Agar kita tahu kebenaran. Agar kita tahu kebenaran, karena itu hidup teguh dalam kebenaran dan berusaha membela yang benar. Mari kita lihat ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ayat 20. Langsung ayat 20. Tetapi oleh hasutan, perhatikan baik-baik. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan. Orang jahat itu dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Terus ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Itu suara orang banyak. Ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Ayat 23. Kata Pilatus,
Tetapi Pilatus ini penegak hukum, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Saya tidak menemukan kejahatan setimpal dengan hukuman yang ditimpakan kepadanya. Namun mereka apa? Makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ya, ini karena dengki. Ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Pilatus basuh tangan. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas. Perhatikan. Bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya. Lalu diserahkannya. Untuk apa? Disalibkan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Setelah Pilatus tahu yang benar. Pilatus tahu yang benar. Mana yang salah, mana yang benar. Sekarang Pilatus sudah tahu. Biasanya orang yang benar itu jumlahnya sedikit atau banyak. Biasanya orang yang benar itu ya minoritas. Biasanya orang yang benar itu kecil pada umumnya itu. Biasanya orang yang benar itu banyak ditindas. Bapak Ibu dikasih. Biasanya orang yang benar itu suaranya nyaris tak terdengar. Tidak diperhitungkan. Ya, itu orang benar. Nah, hati Pilatus itu Bapak Ibu sudah tidak benar lagi hati nuraninya. Hati nurani Pilatus itu sudah tidak benar. Dia lebih memilih suara mayoritas, walau itu suara kejahatan. Karena Pilatus tidak mau membayar harga yang mahal. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagi Pilatus, terlalu mahal baginya tahu yang benar. Itu mahal. Bagi Pilatus, terlalu mahal harganya kalau dia melakukan yang benar dan membela yang benar. Itu terlalu mahal bagi Pilatus. Kenapa terlalu mahal? Tahu yang benar atau melakukan yang benar dan membela yang benar Bapak Ibu? Karena gara-gara dia tahu kebenaran, melakukan yang benar, dan membela orang yang benar, dia bisa kehilangan jabatannya. Itu harga yang mahal menurut dia. Gara-gara saya nanti membebaskan Yesus yang tidak bersalah ini, nanti saya kehilangan jabatan. Ya. Nanti saya kehilangan popularitas. Nanti saya kehilangan sumber kehidupan. Nanti saya menjadi miskin. Itulah pola pikir Pilatus. Hati nuraninya sudah tidak benar lagi. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal itu? Wah, mengikut Yesus itu soroh. Ikut Yesus itu tidak enak. Banyak yang tidak suka. Terlalu mahal harganya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini
termasuk mungkin banyak orang Kristen. Banyak orang tahu seperti Pilatus. Banyak orang tahu yang benar. Tapi belum tentu dia melakukan yang benar. Tapi bukan mungkin di jemaat Darwas. Sekali lagi saya mau katakan. Banyak orang tahu yang benar, tapi belum tentu dia melakukan yang benar. Belum tentu juga dia berani membela yang benar. Contoh ini ya. Ini banyak yang tersinggung ini. Contoh. Banyak orang tahu bahwa merokok, makanan yang berlemak, minuman yang bersoda, dan beralkohol itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi kita lihat tetap aja dikonsumsi. Sudah tahu itu mengganggu kesehatan, tapi dikonsumsi. Itu tentunya. Tahu yang benar, tapi belum tentu melakukan yang benar. Demikian juga sekarang ini. Banyak orang yang mengaku dirinya beragama, rajin beribadah, berdoa, mungkin baca kitab suci, bahkan melayani, mungkin di gereja. Tapi hidupnya penuh dengan kejahatan. Kira-kira ada enggak orang Kristen seperti itu? Ini firman Tuhan ini keras. Nah inilah Pilatus itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiap hari baca Alkitab. Bahkan melayani, memuji, menyembah Tuhan. Tapi kedukun jalan terus. Mantra jalan terus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk melakukan yang benar. Saya mengajak kita semua, termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan ini. Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya juga. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, jangan saya hanya tahu kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Untuk melakukan yang benar. Dibutuhkan keberanian. Dan pengorbanan. Jadi ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau membayar harga. Itu sama dengan Pilatus. Cuci tangan. Kalau kita tidak mau membayar harga. Demi kebenaran. Kita cuci tangan. Cuci tangan itu tanda apa? Ya, lepas tanggung jawab. Cuci tangan, melepaskan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Nah, itu yang seperti dilakukan oleh Pilatus. Tidak jarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam hidup kita ini mencuci tangan, melepaskan tanggung jawab. Ya, apa tanggung jawab anak terhadap orang tua? Seringkali anak-anak cuci tangan. Tapi bukan di Darwastu mungkin ya. Cuci tangan itu artinya melepaskan tanggung jawab. Tanggung jawab anak terhadap orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak, tanggung jawab suami terhadap istri, dan tanggung jawab istri terhadap suami. Dan sebaliknya. Dan juga tanggung jawab karyawan terhadap di mana dia bekerja. Tanggung jawab majikan
Ya. Tanggung jawab umat Tuhan, tanggung jawab jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan? Apa tanggung jawab saya dan Bapak Ibu? Saya mau sampaikan, mungkin agak sedikit menyimpang, tapi ada hubungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sebenarnya kita ini tamunya siapa sih? Ya. Bapak Ibu jemaat GKI Narwastu bukan tamunya Pak Rahman, Pak Pendeta Rahman atau Pendeta Ibu Naomi. Tapi kita semua ini, baik saya maupun Bapak Ibu jemaat GKI Narwastu adalah tamunya Tuhan Yesus. Kita ini semua tamunya Tuhan Yesus. Nah, tamunya Tuhan Yesus itu macam-macam motivasinya. Ada datang minta disembuhkan, ada datang minta berkat, ada datang ingin dengar firman Tuhan, mendengar pengajarannya, ada datang yang melayani. Kita tamu yang mana? Kita ini semua tamunya Tuhan. Kalau kita jadi tamunya presiden, pakaian kita bagaimana? Pasti sopan. Ya. Lebih daripada itu, kita ini tamunya Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Jadi saya dan Bapak Ibu kita ini tamunya Tuhan. Malaikat itu tamunya Tuhan. Para murid itu tamunya Tuhan. Para wanita yang datang ke kubur Yesus itu tamunya Tuhan. Semua kita ini tamunya Tuhan. Macam-macam motivasi kita datang kepadanya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita ini tamunya Tuhan Yesus. Kita harus bersikap yang baik. Yang sopan kepada Tuhan Yesus. Dan sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu, itu berarti Bapak Ibu sedang datang kepada Yesus sebagai tamu di rumahnya Bapak Ibu masing-masing. Haleluya. Ya. Di tengah segala persoalan hidup yang kita hadapi di sekitar kita Bapak Ibu. Kadang bahkan saya mau katakan, bahkan mungkin seringkali pada saat kita menghadapi persoalan, masalah, kesulitan dalam hidup kita, kadang Tuhan berdiam diri. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Tuhan, mohon pertolongan, minta kesembuhan, minta dibebaskan dari masalah kita. Kadang-kadang Tuhan berdiam diri. Kenapa Tuhan berdiam diri? Dan belum menjawab doa-doa kita. Karena Tuhan ingin kita yang telah dibenarkannya ini, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Jadi jangan dulu cepat-cepat putus asa. Tuhan, kok doa saya kok tidak dijawab-jawab? Kok masalah saya kok belum selesai? Padahal saya sudah minta kepada Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang pasang dan belajar pendaku supaya jiwamu mendapat ketenangan. Tapi kok beban berat terus menimpa saya ini Tuhan. Jangan cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat putus asa Bapak Ibu. Apabila doa kita belum dijawab. Karena Tuhan ingin kita yang sudah dibenarkan ini harus hidup dalam kebenaran.
harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat, kita ini punya panggilan, tugas, pekerjaan masing-masing. Ada orang pekerjaannya itu membangun dunia usaha, berbisnis, itu panggilan pekerjaan. Ada panggilannya pelayanan, ya, seperti pemuda-pemudi, para singer, song leader, tim musik, ini panggilan pelayanan. Ya. Bahkan keluarga. Demikian juga hubungan dengan sesama. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini bukan hanya dibenarkan oleh Tuhan, tetapi kita juga harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Waktu kita bekerja, hiduplah dalam kebenaran. Gak usah tipu-tipu gitu maksudnya itu ya. Kalau jual beras, bilang kalau ada yang membeli, Bu, saya beli 1 kilo, jangan dikurangi setengah on. Berbisnis harus harus hidup dalam kebenaran. Pelayanan juga harus hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, hiduplah dalam kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Karena kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang dikasih. Kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Saya mengajak kita semua, hiduplah selalu dalam kebenaran. Hiduplah selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Betapapun banyak orang yang menentang Bapak Ibu, kita harus membayar harganya. Jadilah seperti Yesus yang teguh dalam kebenaran, sekalipun harus mati karena nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Para singer semua. Ya, ayo sini. Kita akan berdoa syafaat ya Bapak Ibu. Kasih Tuhan. Pertama-tama, marilah kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Tujuan hidup kita supaya kita hidup benar, Bapak. Mari kita terus mencari kebenaran. Kita sudah tahu kebenaran hanya di dalam Yesus. Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi penderitaan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Seperti Yesus berdiam diri saat dia menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan hidup. Dan yang ketiga, mari kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada kebenaran. Dan kita berusaha membela yang benar. Walaupun harganya mahal, tetaplah setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami, pada saat kami ya Tuhan Yesus, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan hidup. Biarlah kami berdiam diri di kaki Tuhan.
Biarlah kami tetap, ya Tuhan, merenungkan kasih Tuhan. Biarlah kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, menjaga sikap hati kami, pikiran kami. Apabila di dalam perjalanan hidup kami ada sesuatu yang belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin ada niat jahat dalam hati dan pikiran kami, Bapa. Mungkin ada dengki, iri hati. Ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kami sudah tahu kebenaran, tapi kami belum melakukan kebenaran, belum hidup dalam kebenaran. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Supaya kami benar-benar hidup dalam kebenaran. Sebab kalau kami belum hidup dalam kebenaran, itu sama dengan kami menghina Yesus. Menghina pengorbanan Tuhan. Bila kami masih memiliki hati seperti Pilatus, dia lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Berapapun harganya, ya Tuhan Yesus, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran dan membela yang benar. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk situasi keadaan bangsa kami Indonesia. Sampai dengan saat ini, ya Tuhan, bangsa kami masih berjuang untuk menghadapi virus corona. Dan banyak, ya Tuhan, manusia yang menderita. Bukan hanya kesehatan yang terganggu, tetapi kesehatan ekonomi pun juga terganggu. Sebuah, ya Tuhan, sistem perekonomian, ya Tuhan, saat ini terhambat. Tuhan, kasihani kami. Ampunilah bangsa kami, ya Tuhan, yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Ampuni kami, umat Kristen yang ada di tengah-tengah bangsa ini, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan tetapi belum mau hidup dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah pusat, mulai dari presiden sampai ke daerah-daerah tuh, khususnya Jawa Timur dan Kota Malang. Para medis, TNI dan Polri, Ormas-ormas, FKPPI, Anakmu yang kukasihi Agus Prianto, ya Tuhan, Jemaat GKI Narwastu, berikan perlindungan, jauhkan daripada mereka sakit penyakit, berikan mereka pengharapan, berikan mereka semangat, vitalitas yang tinggi, ya Tuhan. Mempercaya pengorbanan mereka tidak sia-sia. Pengabdian mereka untuk menolong, ya Tuhan, menyelamatkan banyak rakyat, masyarakat, ya Tuhan, yang terjangkit karena virus corona ini. Tolonglah, ya Tuhan, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah rakyat Indonesia, Tuhan. Baik mereka, ya Tuhan Yesus, yang ada di rumah sakit, masih dalam perawatan, dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, sembuhkanlah mereka, Tuhan. Biarlah virus corona ini berakhir dan tidak lagi, ya Tuhan, membunuh banyak manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, tolong Tuhan, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Baik persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan dana emeritus, persembahan dana pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan.
Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami dan doa persembahan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya firman yang kita dengarkan dapat memberkati kita semua. Amin. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara di rumah bahwasanya persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan nantinya Bapak Ibu Majelis akan mengambil persembahan tersebut di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tenanglah hati kami Tuhan karena Engkau telah memimpin setiap langkah dalam hidup kami. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan.
Firman Tuhan berkata, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Bapak Ibu tetap semangat dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan. Jangan takut sebab Tuhan adalah sumber kebenaran kita. Karena itu terimalah janji berkat firman Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan. Bahkan Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam virus-virus penyakit, wabah-wabah penyakit, atau virus corona tidak akan menimpa kepadamu. Sebab darah Yesus, imun darah Yesus ada di dalam tubuhmu, di dalam hidup dan anggota keluarga. Dan Tuhan akan menghalau daripadamu juga kematian di masa mudamu. Tuhan akan memberikan panjang umur dan lanjut usia kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua naik ke surga yang kekal. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari kita masuk saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.